Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fian Fauzan Azimah dengan NRP 501724170. Di sini pada mata kuliah Analisis Data Digital Geofisika. Pada kali ini saya ingin melakukan simulasi aliasing menggunakan Python. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perubahan sampling frekuensi mempengaruhi bentuk sinyal hasil sampling. Sinyal yang digunakan adalah sinyal sinus 10 Hz sebagai sinyal frekuensi rendah dan 50 Hz sebagai sinyal frekuensi tinggi. Tujuan simulasi itu apa? Tujuan simulasinya itu yang utama ini adalah membandingkan sinyal asli dengan sinyal hasil sampling pada beberapa nilai sampling frekuensi, yaitu 20 Hz, 100 Hz, dan 40 Hz. Dari hasil ini kita dapat melihat masih yang kapan sinyal yang bisa kita representasikan dengan baik dan kapan terjadinya aliasing. Oke. Untuk yang pertama, untuk coding yang pertama kita pastinya harus import NumPy SNP import matplotlib.pyplot splt. Oke, kita run terlebih dahulu. Lalu kita di sini menggunakan sampling frekuensinya itu ada untuk eh, frekuensi sinusnya itu ada 10 Hz dan 50 Hz. Untuk 10 Hz untuk sampling untuk sinyal frekuensi rendah dan 50 Hz untuk sinyal frekuensi tinggi. Jadi kita tulis dulu untuk sinyal frekuensinya. Bisa 10 dan 50. Di dalam HZ kita tandain HZ. Lalu kita tulis juga untuk samplingnya. Sampling frekuensi itu kan sampling frekuensi itu ada di 20 Hz, 100 Hz, dan 40 Hz. Jadi kita tulis dulu frekuensi. Terus 100, 40, nanti. Oke. Oke. Nah, dari sini kita menggunakan interval startnya itu dari 0 sampai nanti 1. Itu ini kita tulis dulu untuk di startnya. Setelah ini kita eh, melakukan bagian eh, masukkan sinyal continuousnya dengan fungsi tcon mp get arrange. Restart.
Nah, ini kita menggunakan eh, sinyal continue dengan interval waktu yang sangat kecil yaitu 0,001 detik. Eh, Bisa kita tulis lagi 0,01 detik. 0,001. Nah, di sini kita lanjut ke desain sinyal. Fungsi dari desain sinyal ini digunakan untuk membuat sinyal sinus. Nah, selanjutnya kita tulis lagi return ya. Sekarang kita return np sin np dot u kali f kali t. Jadi kita spasikan sini. Kita lihat kali dua. Kita lanjut untuk update sampling status fs. Untuk depth sampling status ini digunakan untuk menentukan apakah sampling berada di bawah Nyquist, tepat di batas Nyquist atau di atas Nyquist. Oke, kita buat if fs jika fs kurang dari kurang dari Nyquist. Rate itu sama dengan 2 kali f if sorry. Sorry untuk salah. Mas.
Terus gimana yang terus quiz limit quiz rate that's true and quiz rate quiz limit terus kan sebut selanjutnya untuk what have in sinyal itu frekuensi terus kita bisa membuat sinyal aslinya dulu dengan fungsi VLT dot figure fixed size masukin angkanya sama 1,5 cycle as original use now at sama dengan
iya lebar, terus sebagai amplitude LT besar ini nol LT nol setelah ini kita lanjut ke for i dengan fs in in and numerate sampling frequency sample stuff en slash es saya nggak nyala ya fs nyala coba ini mana kok mati aja kalau ngomongnya kartunya kali untuk nilai amplitude pada titik sampling kita menggunakan Y sampel tadi mandi lu jangan tadi mandi gue gak mandi cok berapa ini cepet banget udah cok mati dia bilang enggak belum enggak mati kayak pas gua kan gua tes pas yang ini lagi ya apa gue sakit banget udah cok di bawah gua gak mati bangunin gua ya jam 10 lah. Nah, itu kita belum jam BNTM kita. F C sampel untuk status sampling yang berdasarkan Nyquist kita bisa menggunakan status pengembangan
Template. Yes, yes. Neatly. Healthy spot. Satu pun. I plus dua. Jadi kita PLT plot silicon. Icon, Ycon, oh, PLT sistem, ya PLT sistem. Jadi kasus silicon kita sistem. Jam kita ini tes tem develop ini sampel tem
Oke. Simple. Kita menggunakan titik sampling agar bentuk hasil sampling terlihat. Jadi kita menggunakan PLT dot plot sampel one 5.0 satu koma si kalau kita itu sampling F Z with Fs S Z equals Z
Status ya terlihat lt.x label. S dot media label good lt. Coba mati HP gua. Kacau ya. Aduh, panas lagi. Apa? Seperti ada terjadi kesalahan teknis tadi. Oke. Di sini untuk X limnya itu diganti jadi 0,1 karena sinyal sinyal 10 Hz dan 60 Hz itu dihitungnya satu putaran. Jadi 10 Hz selama 1 detik. Dan sinyal 50 Hz selama 1 detik juga. Nah, sekarang kita coba run. Ya, kepada. Masih ada yang salah, Pak. Ini, udah, ikan bawa dari obat, ayo. Ngapain depan? Ekspektif sensinya. Orang tua lu. Kok salah, yuk? Apa yang salah sih? Ini error expected ini. Oh, ada ya? Telepon ini aja, telepon di sini. Telepon di ini ya, resepsionis. Telepon resepsionis kan. Resepsionis berapa? Nol. Sini berapa sih? Di kartu berapa?
kalau A1 ya? Gue biasanya nol sih kalau di awal. Patut aja ya. Bang ini. Oh, lu sudah nggak sih? Kok tau sih? Mulai tuker. Ding beneran tuker sama dia. Ih, gue ada lampunya. Ah, coba. Padahal kita ngomong ini aneh. Cuma Kayaknya dia beneran ini deh. ke gue kayaknya lu merasa perut aja. Itu kenapa anda dia? Maksudnya masuk angin. Apa keracunan lu ya? Kok ini nggak bisa yuk? Ini gue lagi gini udah apal nih. Ntar tiba-tiba besok ngeblank, mampus aja gue ini. Mau gue juga nih. Mau gak jalan kiannya di sini. Mau lampunya jak. Oh. Ah, pelan-pelan lah. Pelan-pelan ngomong. Iya, apa nih? Iya, apa ya? Kenapa ya? Gak mau. Kalau kamu buat lihat ini, kamu dengan cara masih. Iya, kebun jati bilang. Semuanya asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Listio. NRP 50 tujuh. Kali ini saya ingin membuat video. Wosh. Siap, siap. Ya. Lagian tadi di Oslo dan Alfa mama nanya, jangan jangan sakit perut tuh diare, kira sakit perut itu masuk angin. Iya, kok dari awal bilang diare agak antah. Recording stops. Oh, alah. Terus, hmm, ternyata ada kesalahan di sini. Bisa, oke, kita run lagi. Recording in progress. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Listio Salah sih. dengan NRP 50 tujuh. Kali ini saya ingin menjelaskan atau membuat kode Python untuk tugas frekuensi dengan sampling. Frekuensi sampling kita uji dengan 3 kali percobaan. Dan juga kita memakai 2 frekuensi, yaitu frekuensi dengan 10 Hz dan 50 Hz. Pertama, ini kita tulis yang 10 Hz terlebih dahulu. Kita import dulu. Oke, ternyata ada kesalahan lagi. Di sini kesalahannya karena elektronnya tidak menjorok ke dalam dan masih ada
space antara eh, fungsi. Jadi coba kita run lagi. Semoga ini bisa. Hmm, dari sini masih kurang titik dua di sampling status. Suara. Sampling status kurang titik dua. Oke. Sekarang kita coba run. Free. Oke. Hmm, Kok sama. masih ada Baik. Oke. Down. quiz red. Ntar ini ada errornya jadi saya nggak tahu. Terus ketika satu-satu anjing. Udah ketika apa ini gua kan ada bisa. Gak boleh di copy paste, cok. Oke. Ini quiz apa sih nih? Ini quiz red. Oh, coba ya Allah ini yang Ini quiz red mana sih ini quiz red? Oh, ini. Hmm. ya langsung aja kita kembali. Sorry saya ke sini. No. Yang salah mana? Oke, soalnya melakukan sesi konsentrasi dengan NFP 507-11-87. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang kode Python, yaitu kita akan mengkonversi atau membuat sebuah frekuensi dengan dua 10 AZ dan 50 AZ, dan kita coba selama ya dengan fs 3 kali, yaitu di bawah NQ sama dengan NQ dan di atas NQ. Kita lihat perbedaan. Pertama kita harus import nampi snp import metode Kok nggak bisa sih? darat. Setelah itu kita membuat durasi sinyalnya, yaitu durasi durasi dengan satu. Itu kita buat bawahnya nilai frekuensi sinyalnya. Pengen salah. Nah, quiz red. 10,50. Nah, kita ngebuat 2, 10, dan 50. Selanjutnya kita bikin fase awalnya. Itu kita tulis saja fase sama dengan. Nah, itu kita buat kasus samplingnya. Jadi karena kita ada tiga, kita menentukan tiga kasus sampling. Yang pertama, def buat ya frekuensi Oh, ini. satu titik di bawah
Boleh saya bilang di bawah and di kuisnya. Setelah itu yang kedua cepat dan di kuisnya. Ini biar cepat kita langsung copy aja. Oke, ternyata masih ada kesalahan tadi. Coba kita ini lagi. Atau yang ketiga Oke, ternyata di ada lagi kesalahan yang masih ada. atas. Di mana Oke, ini? kita tutup lagi. PLT stem. PLT stem. Oke, ini ternyata Sorry maaf, kita dua kali. kurang. Setelah itu kita membuat MS bawah sama dengan kita buat nilai 1,5 PLT take. dikali F. Ini yang di bawah PLT yang take. 4 sama dengan INT juga sama, tapi kita ganti angkanya 2 karena ini pas, jadi dikali PLT 2. take Jadi yang nilai yang tepat dengan NQC itu berarti dikali 2 atau 2 seperti itu. 2 dikali nilai FN. Setelah itu kita buat FS di atas. Nah, ini berarti lebih di atas 2-nya, di atas 2 nilainya. Berarti bisa 3 kali lipat, tapi kita 5 kali lipat, kita pakai 5 kali lipat. Nah, F dalam T. Oke, setelah itu kita apa sih ini salah mulu aja. captures, kita update, saya tulis di sini Apa sih? di bawah description di bawah atas bawah sama juga part this koma berarti atas pas Salah mulu dah. Oh, ini kok. Berikut. Enggak, fokus. Apa ini? di atas encrypt Sini salah. Sini. berarti di atas Terus tambahkan lagi jauh. dan aliansinya Udah. aliansinya Belum nih salah mulu udah. itu alias terus kita buat F koma MS kita enter kita hitung Expected accident. Apaan sih kalau ini menghitung frekuensi frekuensi alias sync yang terlihat jadi tertulis return ABS dikali sorry ditambah nilai FS
terus dibagi dua. Still kita tambahin persen. RS. So, dan dikurang MS bagi dua. Gitu setelah dari apa? Setelah itu tebaran terus ada error. Jadi sama. If it yaitu kita lihat total squadnya, yaitu kita langsung saja di sini total sub plot. Ini kenapa saya run dulu biar kalau ada error kita bisa baca. Jadi jangan bukan sudah tidak terlalu jauh baru tahu kita error di mana. Jadi akan lebih ribet tahu error di mana. Jadi ini kita run dulu. Kita total sub plot sama dengan frekuensi sinyal sama G kan di dalam kurung di kali Oke, coba kita coba lagi. Kita coba. dan tulis Apakah bisa? koma XS Salah. dengan Ini. PLT subplot total Kita coba sini. salah. Bentar. Jadi saya kurang baca lagi Pak. Masih ada error juga. Mana ya? Nah, ini total tulis subplot kembali koma 1 koma kita taruh fix size apa sama dengan 14,24. Oke, kita tulis if jika total subplot sama dengan Oh shit. itu berarti AXS sebesar lalu kita buat indeks subplotnya yaitu 0. Nah setelah itu kita tulis for f in frekuensi sinyal masih 2 kita buat nyata ada 2 jadi kita buat 2 T continue sama dengan NP titik bin space. Nice. Salah so anjing. Join dulu, Rob. Sinya koma 1000. Terus Y continue nya coba juga sama dengan NP sin kedua NP tikpin P dikali F
dikali Oh. T kontinu tambah PS-nya. PS yang tadi kita buat di atas itu kita tambahin dengan PS-nya. Terus Terus pakai itu ya? jumlah gelombang dalam Ada. Mana deh? dalam detik ya gitu. Linknya mana? Detiknya jumlah Linknya. Tanya di grup. di atas ada di atas sih Sosial. gelombang sebenarnya INT ini lagi durasinya berapa? Kerasa nggak jam situ? Kerasa. Terus kita buat Amin. juga kasus sampling. Kalau misalnya ada diksi kita bikin 3 kasus sampling. Terus sampling sama dengan Terus kapan? Nggak ada itu di situ semua. Udah jadi sampah ini. kelas Buat apa? sampling. Buat apa? Mau ngapain? Terus Ya kasih aja langsung. Kasus PPC itu apa? PPC. No. Tuh vaccinating mechanisms. itu dengan AX sama dengan AXS yang tadi kita sudah input itu kita tulis indeks subplot itu kita enter yaitu kita buat lagi jumlah sampelnya jumlah Oke, next, tim Adam Sari. jumlah sampel dengan INT S dikali durasinya yang burung kita buat sampling sekarang dengan new sampel sama dengan NP range-nya berapa cek sampai ini sampel Lancar belum? S terus kita kalau kita masukin Bismillah lancar belum? Lagi di absen. kita masukin nilai ini sampel nah nilai NP di sin Justru gue langsung kontak. 2 kali crash T kali F kali T sampel Banyak banget ya. crash nongkrong kita masuk ke frekuensi aliansinya jadi F aliansi Kita ini dari Bang itu tadi. Kita konfirmasi Bismillah lancar hadir. lihat F sama S Gue ngomong. tadi langsung convert Ternyata tadi banyak yang salah tempatannya. plot Sudah saya benarkan, semoga ini bisa benar. T kontinu dan di Oke, nah ini sudah terlihat grafiknya untuk eh, sinyal di 10 Hz dan 50 Hz dan menggunakan sampling rate 20, 100 dan 40. Sudah terlihat di sini perbedaannya.
asli Eh, gitu. Dan ketika kedua itu juga lain gitu. sudah terlihat perbedaannya. Untuk yang sinyalnya 10 Hz berarti kan ini adanya eh, terjadi Kita uploading AX titik pergerakan sinyalnya 10 Hz selama 1 detik. Berarti kan di sini ada satu amplitude. oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, Oh, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, itu sudah benar 10 Hz per detik. Ya, untuk yang 10 Hz menggunakan sampling rate 20 Hz. Ini masih terlihat lumayan sangat belum mempresentasikan eh, sinyal dari 10 Hz tersebut. Nah, untuk yang sampling rate 100 ini sudah bagus, sudah terlihat adanya bentuk BSFT, dari sinyalnya. MT, Untuk yang sampling 40 Hz masih belum, sebenarnya sudah terbentuk pas, tapi masih belum membentuk, masih kurang mirip sorry, oh, no, dari 10 Hz-nya. FMQ-nya, Oke, untuk yang 50 Hz juga ini sudah benar. Ini yang untuk 20 Hz belum sampai. titik sampai, Untuk yang 100 Hz masih juga belum. Dan yang 40 Hz juga belum. Mungkin bisa dicoba untuk setelah itu lebih besar lagi. kita langsung Untuk ke AX nilai code lagi. Nyquist rate-nya itu harus 2 kali frekuensi sinyal. Oke, kita kita coba Set title, ke sini. Oke, di sini. Di sini dalam PT Simpul ini ada penugasan simulation of aliasing on 10 Hz and 50 on 10 Hz and 50 Hz sine wave analisis data digital geofisika. Eh, di sini tujuan simulasi ini membandingkan sinyal asli dan sinyal hasil sampling, melihat pengaruh fs terhadap bentuk sinyal, menunjukkan kapan aliasing terjadi, menghubungkan hasil simulasi dengan teorema Nyquist dan Shannon. Nah, untuk basic teori yang digunakan ini teori Nyquist-Shannon. gelombang jebak, Yang menurut teori ini, agar suatu sinyal dapat direkonstruksi dengan baik, frekuensi sampling harus minimal 2 kali lebih besar dari frekuensi sinyal aslinya, dengan fs lebih besar 2 kali frekuensi aslinya. Nah, jika sampling frekuensi lebih kecil dari 2 kali frekuensi sinyal, maka akan terjadi aliasing. Aliasing adalah sebuah kondisi ketika sinyal frekuensi tinggi terlihat seperti sinyal frekuensi rendah akibat jumlah sampel yang terlalu sedikit. Oleh karena itu, apabila sampelnya eh, terlalu sedikit dibanding dengan frekuensi aslinya, nah itu akan terlihat sinyal terlihat lebih lemah, dan bisa kita lihat di contoh berikut yang sudah saya buat tadi. Nah, untuk yang sinyal saya buat ini menggunakan 10 Hz dan 50 Hz, high low frekuensi dan high frekuensi, menggunakan sampling frekuensi 20, 40, dan 100 Hz. Nah, di sini terlihat kan kalau apabila sampling rate yang digunakannya sedikit dari eh, sinyal aslinya, dia terlihat masih kurang pas lah, kurang banyak. Oleh karena itu, eh, dari hasil yang 10 Hz, sinyal 10 Hz ini, ketika digunakan sampling rate yang sudah lebih banyak, 2 kali lebih banyak, 2 kali frekuensi aslinya, ini sebenarnya
Kalau 2 kali doang untuk di 10 Hz ini masih kurang, tapi ditambah lagi hingga dan titik temunya ada di 100 Hz. Jadi masih jadi bisa lebih baik di 100 Hz. Nah, yang lebih jelas. Nah, terus untuk yang 50 Hz ini eh, frekuensi yang sangat tinggi, dan apabila ingin di eh, ingin sampling sampling rate-nya sama, itu harusnya 2 kali lebih dari frekuensi aslinya kan. Nah, kan tapi di sini pas kita mencoba dari case yang menggunakan 20, 40, dan 100 Hz ini, ternyata masih belum membentuk sebuah sinyal 50 Hz ini. Oleh karena itu, eh, ini pasti menggunakan kami pasti saya harus menggunakan sampling rate yang jauh lebih tinggi lagi, atau bisa dicoba yang jauh lebih banyak lagi untuk menghasilkan 50 Hz lebih. 50 Hz itu. Ya, oleh karena itu, untuk kesimpulannya, di 20 dan 40 itu menyebabkan aliasing. Untuk yang 100 eh, udah ada di batas Nyquist, tapi belum ideal secara visual. Oleh karena itu, ya hanya segitu saja kesimpulannya. Kesimpulannya untuk eh, kesempatan hari ini itu, aliasing terjadi ketika fs kurang dari 2 kali frekuensi asli. Sinyal frekuensi tinggi membutuhkan hasil frekuensi yang lebih besar untuk hasil yang lebih akurat. fs sebaiknya dibuat jauh lebih besar dari Nyquist rate. Sampling yang terlalu rendah membuat sinyal tampak menjadi frekuensi lain. Karena itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,